Cerita Syekh Siti Jenar. Dalam cerita pada umumnya dikabarkan bahwa Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing. Ketika para wali menaiki perahu itu bolong atau bocor dan ditempellah dengan tanah, dan di tanah tersebut ada cacing yang nantinya itu katanya adalah Syekh Siti Jenar. Jadi pada cerita pada umumnya Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, padahal itu hanya sanepan atau sanepo. Maksud dari Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing adalah seperti ini. Semua para wali itu berasal dari golongan terpandang atau yang bisa disebut dengan darah biru. Sedangkan Syekh Siti Jenar itu adalah warga atau masyarakat umum, masyarakat biasa. Jadi masyarakat biasa itu diumpamakan seperti cacing, karena cacing itu tempatnya ada di bawah. Cacing itu bertempat tinggal di dalam tanah. Tanah dipandang itu rendah. Jadi Syekh Siti Jenar berasal dari cacing itu hanyalah sanepan. Para wali songo mendapluk atau mengangkat Syekh Siti Jenar, orang yang dari kalangan umum atau bawah, diangkat atau didapluk untuk menjadi dewan, menjadi anggota para wali songo. Perahu itu adalah lingkup para wali. Jadi Syekh Siti Jenar berasal dari cacing itu hanyalah bahasa sanepan. Yang dimaksud berasal dari cacing masuk dalam kapal dan menjadi manusia itu adalah dari golongan bawah didapluk atau diangkat menjadi dewan para wali songo dan berubahlah menjadi manusia. Itu hanyalah sanepan bahwa ada seseorang yang berasal dari kaum bawah diangkat atau didapluk menjadi anggota para wali, jadilah manusia. Itu hanya bahasa sanepan, bahasa perumpamaan bahwa wali songo atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing. Itu maksudnya adalah Syekh Siti Jenar berasal dari kalangan bawah atau tidak berketurunan bangsawan atau tidak berketurunan darah biru. Sedangkan para wali songo itu berdarah biru semua. Itu hanya sanepan. Jadi kita harus belajar berpikir positif. Kita harus belajar mengupas sejarah. Itu sejarah atau cerita sejarah. Kita diberi telinga, kita diberi mata, kita diberi panca indera, kita bisa melihat, bisa mendengar. Kita gali dulu kebenarannya, kita cari kebenarannya. Kita jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita baca. Kita harus mencari dulu kebenarannya. Jangan sampai kita memakan mentah-mentah. Apalagi sejarah. Sejarah pun sudah banyak yang sudah dirubah oleh para penjajah. Tujuan merubah sejarah itu adalah untuk mengadu domba. Dalam konsep kita diadu domba, dalam pemikiran kita diadu domba agar bangsa ini lemah. Saudara dengan saudara bertengkar itu untuk melemahkan diri kita sebagai Nusantara. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita harus mengupasnya terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Seperti kisah Syekh Siti Jenar yang berasal dari cacing, itu hanyalah sanepan bahwa Syekh Siti Jenar itu yang dimaksud berasal dari cacing adalah berasal dari kalangan bawah atau dari masyarakat umum atau masyarakat biasa yang didapluk atau diangkat menjadi anggota oleh para wali songo.
Jadi para wali songo itu mengangkat orang biasa yang disebut Syekh Siti Jenar untuk menjadi anggotanya para wali. Jadi yang dimaksud Syekh Siti Jenar berasal dari cacing itu hanyalah sanepan, bukan berarti Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing beneran. Karena tidak mungkin ada manusia yang asal muasalnya adalah dari cacing. Tidak mungkin. Dan Syekh Siti Jenar itu adalah wali. Tidak mungkin para wali dengan wali saling membunuh. Yang dimaksud dipancung itu pun bukan hanya dipenggal dengan pedang. Dipancung atau dipenggal itu maknanya luas, tidak harus dengan pedang. Seumpama kita sedang menyampaikan sesuatu, kita langsung dinasehati, "Hop, stop, jangan berbicara itu, karena itu ilmu rahasia." Kita disuruh berhenti untuk menyampaikan, itu pun bisa dimaknai dengan dipenggal. Jadi dipenggal itu tidak boleh menyampaikan ilmu itu lagi, karena ilmu itu ilmu tauhid yang puncak atau yang luar biasa. Takutnya masyarakat pada zaman itu belum bisa mencerna, belum bisa menerima, karena pada masa itu yang disampaikan itu hanya sebatas syariat. Ilmu hakikat dan makrifat itu belum boleh, tidak diberikan izin untuk menyampaikan itu. Tapi Syekh Siti Jenar menyampaikan dengan gamblangnya, tanpa tading aling-aling. Dan para wali memenggalnya. Yang dimaksud memenggalnya itu menasehati supaya jangan disampaikan, karena masyarakat pada zaman dulu itu masih baru belajar Islam, takutnya sampai salah pengertian, salah pemahaman, karena itu berbahaya. Jadi yang dimaksud dipenggal itu pun maknanya luas, tidak harus dipenggal hanya dengan pedang. Memenggal dengan nasihat atau memperingatinya itu pun bisa disebut dipenggal. Jadi mari kita berpikir luas, berpikir positif. Jangan hanya mempercayai dari bacaan dan bacaan yang masih simpang siur. Kita telusuri dulu, kita tafakuri dulu kebenarannya.